bisa tensinya tinggi lagi ya. Karena keadilan Indonesia, hukum di Indonesia saat ini dimainkan oleh para oknum. Itu yang harus kita lawan. Kita bukan melawan institusi, kita bukan melawan penguasa, kita bukan melawan pemerintah. Yang kita lawan adalah oknum jaksa. Saya makan malam dengan teman-teman Alvin Lim 3 hari lalu di Jakarta, yakni teman-teman sesama penghuni asrama SD Katolik Pengudi Luhur di Ambawara. Sekian puluh tahun lalu. Sebentar lagi teman kita pasti ditangkap, ujar salah seorang di antara mereka. Mana bisa, kan proses hukumnya masih berjalan, ujar satunya. Keesokan harinya Alvin ditangkap jaksa. Penangkapan dilakukan ketika Alvin berada di Bareskrim Mabes Polri. Alvin memang sering di kantor polisi untuk mengadukan satu perkara. Juga untuk diperiksa polisi, memang sangat banyak orang mengadukan Alvin Lim. Selasa kemarin itu Alvin diperiksa di Bareskrim bukan karena ada satu pengaduan. Hari itu ia diperiksa karena ada 185 pengaduan sekaligus. Anda sudah tahu siapa yang ramai-ramai mengadukan Alvin Lim? Para jaksa. Anda juga sudah tahu video di YouTube yang mana yang membuat para jaksa marah. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tahu Alvin lagi di Bareskrim. Ia diperiksa sejak pukul 10 pagi. Ditunggulah sampai pemeriksaan itu selesai, sekitar pukul 7 malam. Begitu Alvin keluar dari ruang Bareskrim, jaksa melaksanakan putusan terbaru Pengadilan Negeri Jakarta, menangkapnya. Alvin langsung dimasukkan tahanan di Salemba. Berarti penangkapan itu dilakukan tepat ketika kami lagi makan malam. Hanya saja kami belum tahu saat itu. Tidak ada pengacara yang keberaniannya melebihi Alvin Lim dalam hal mengajar polisi. Juga mengajar jaksa lewat pengadilan, lewat keterangan pers, lewat medsos, lewat video, lewat apa saja. Kini Alvin benar-benar ditahan. Istrinya yang sekarang sudah menengoknya, demikian juga putrinya, kini sudah seumuran SMA, pun dua pengacaranya sudah menengoknya. Setelah ditahan, saya ingin tahu lewat cara apa Alvin Lim akan menghajar polisi dari dalam tahanan. Tetapi ia pasti akan menemukan cara. Ia sudah berjanji akan terus melakukan itu, dari manapun, kapanpun, dengan resikonya seperti apapun. Yang jelas, keberanian Alvin sudah menular ke putrinya, yaitu Kate Victoria Lim. Selesai menengok sang papa, Kate bicara di depan kamera. Lantang, tegas, videonya sudah beredar, sangat berani untuk ukuran remaja putri seumuran dia. Kate mempersoalkan mengapa papanya diadili 2 kali untuk peristiwa yang sama. Lalu mengapa pelaku utamanya dihukum 2,5 tahun sedangkan papanya 4,5 tahun. Kate berkesimpulan papanya dihukum karena sangat berani membela kliennya. Dia menyebut kasus investasi bodong, ribuan orang jadi korban, ratusan yang minta Alvin Lim memperjuangkan hak mereka. Demikian juga korban investasi robot, ratusan lagi yang minta dibela Alvin. Penjahatnya belum ditahan, malah papa saya yang ditahan, katanya. Ini papa saya yang memelihara saya sejak saya kecil, memberi makan saya, menyekolahkan saya. Mama saya saja tidak melakukan itu, sampai papa dipenjara dengan tuduhan menculik saya. Bagaimana bisa menculik anaknya sendiri? Ujar Kate. Seharusnya Indonesia beruntung punya orang seperti Alvin Lim, ujar advokat Sadan Marulit Tua Sitorus. Sitorus malam itu mendampingi istri dan putri Alvin menjenguk tahanan. Alvin punya warna sendiri dalam ikut menegakkan hukum, ujar Sitorus. Setelah dihukum akibat tuduhan menculik anak, Alvin kena perkara lagi soal dokumen asuransi Allianz. Alvin dijatuhi hukuman 4,5 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu tahun 2018. Saat dijatuhi hukuman itu, Alvin tidak hadir di pengadilan. Ia lagi di Singapura. 2 terdakwa lainnya dihukum 2,5 tahun. Sekarang mereka pasti sudah bebas. Putusan tahun 2018 itu tanpa mengharuskan Alvin ditahan. Masa tahanannya sudah habis demi hukum. Jalannya sidang waktu itu memang tidak lancar. Badan Alvin sering lemas di depan hakim. Ketika diperiksa tekanan darahnya sangat tinggi. Alvin Lim juga menderita gula darah. Sampai masa tahanan lewat, perkara belum selesai di sidang. Ia ke Singapura, tidak tentu kapan pulang.
putusan pun dijatuhkan di absentia. Atas putusan itu jaksa naik banding ke pengadilan tinggi. Alvin pun pulang dan terus berusaha keras, terutama terhadap polisi dan jaksa. Videonya tentang itu tidak terhitung banyaknya. Alvin memang mengajari masyarakat untuk memvideokan apa saja kalau diperlakukan tidak adil oleh penegak hukum, lalu diminta mengunggahnya ke medsos. Itulah katanya, senjata rakyat yang ampuh untuk melawan ketidakadilan, terutama bagi orang yang tidak punya uang untuk menyuap dan tidak punya jabatan untuk melobi. Maka banyak juga yang terus mencari kelemahan Alvin. Begitu banyak Alvin diadukan ke polisi. Ia pernah mengatakan kepada saya sedang menghadapi lebih 20 pengaduan pidana. Jumlah itu terus bertambah. Terbukti yang sedang diperiksa itu saja 185 pengaduan. Namun ia tidak peduli. Ketika Alvin terus berkoar, permohonan banding jaksa diterima. Pengadilan tinggi menjatuhkan hukuman 4,5 tahun kepada Alvin Lim. Sama dengannya yang dijatuhkan pengadilan negeri ditambah harus ditahan. Pengadilan tinggi berhak memutuskan begitu, terserah hakimnya. Tentu keberanian Alvin Lim itu membuat namanya sangat populer. Ia mendirikan kantor pengacara LQ Law Firm. LQ singkatan dari Lim Question. Dalam sekejap, LQ punya 5 cabang. Perkara yang dipercayakan padanya lebih dari 5.000, katanya waktu itu. Tentu sekarang sudah jauh lebih banyak lagi. Akar perkara itu sudah lama. Tahun 2015, perusahaan asuransi Allianz mengadukan 3 orang ke polisi. Alvin Lim, Meli Tanum Miharja, dan Budi Arman. Dan 2 nama terakhir itu adalah suami istri. Perusahaan asuransi tersebut menganggap 3 orang itu bekerja sama, membobol asuransi lewat klaim yang tidak sah. Keduanya menggunakan KTP dengan alamat kantor Alvin. Tahun itu, klaim asuransi kesehatan masih bisa dicairkan langsung ke pribadi pemegang polis. Sekarang yang seperti itu tidak bisa lagi. Klaim asuransi sekarang dibayar ke rumah sakit tempat pemegang polis dirawat. Sumber This Way menyebut tahun itu begitu banyak klaim yang seperti itu. Terhadap klaim yang tidak dibayar Allianz, pengacara Alvin menggugatnya atas nama para pemegang polis. Berakhir damai. Belakangan perusahaan asuransi Allianz menemukan celah, maka 3 orang itu diadukan ke polisi. Alvin sebenarnya anak orang kaya, sangat kaya. Saya kenal baik almarhum papanya. Alvin sekolahkan di Berkeley, Amerika, sampai doktor di Boulder, Colorado. Ia juga sudah mapan di Amerika Serikat. 10 tahun Alvin Lim tinggal di sana. Kerjanya juga di bank dengan posisi tinggi. Alvin kawin dengan putri seorang pengusaha otomotif. Saya juga kenal baik almarhum papa mertua pertamanya. Punya 1 anak wanita, yaitu Kate Victoria Lim. Perkawinan itu tidak abadi. Cerai, Alvin ingin mengasuh anaknya. Ia datangi rumah sang istri dengan bantuan beberapa orang. Anaknya bisa diambil, dibawa pergi, tapi HP sang istri terbawa pula. Alvin diperkarakan dengan tuduhan menculik dan mencuri. Ia dijatuhi hukuman 2 tahun. Sejak saat itu, Alvin kuliah hukum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Gunung Jati, Jakarta. Ia terlihat sekali dendam pada pelaksanaan sistem hukum yang ada, lalu bikin kantor pengacara. Misinya yaitu menegakkan hukum dan keadilan dengan segala resikonya. Bagaimana dengan kantor pengacara LQ Law Firm? Tetap jalan tentunya. Apa yang dilakukan Alvin Lim setelah ditahan? Hari ini ia tunjukkan kasasi ke Mahkamah Agung. Ia sendiri yang membuat memori kasasinya. Alvin telah berbuat banyak. Kasus investasi Indosuria kini disidangkan karena kegigihannya membela ratusan nasabah. Pemilik Indosuria, Henry Surya, kini ditahan. Keduanya bisa meneruskan perdebatan hukum di dalam tahanan, kalau saja tempat tahanan mereka sama.